Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi yang beda. Menjadi yang beda. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan, kita ini diubahkan menjadi ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, ciptaan yang lama itu adalah manusia lama kita. Jadi semua orang yang ada di dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah ciptaan lama. Nah saudara ada ciptaan baru. Berarti Bapak Ibu Saudara dan saya dibedakan. Menjadi yang beda. Karena Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan baru. Nah kita perlu menyadari bahwa kita memiliki hidup yang baru. Itu yang membedakan. Nah kita harus berusaha untuk berjuang, mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita bisa menghidupi yang baru. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup tidak beraib, tidak bernoda, sebagai ciptaan yang baru, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kita boleh bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat artis, ya pemain-pemain film, ketika mereka muncul, mereka seperti bintang, saudara. Sadarkah bahwa orang Kristen adalah bintang-bintang di dunia? Mungkin saudara tidak terkenal, tidak dikenal, orang biasa, tetapi aura saudara berbeda. Sebab Bapak Ibu Saudara memiliki sesuatu yang baru, memiliki hidup yang baru. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela.
cara pikir kita baru. Cara pandang kita baru, sikap kita baru, perkataan kita baru. Tingkah laku kita baru, sikap-sikap kita baru. Bapak Ibu Saudara, inilah keselamatan yang dikerjakan. Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan? Jika kita boleh mengupayakan hidup yang baru ini untuk tampil nyata di tengah angkatan yang bengkok. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara mengakhiri 2023, masuk 2024, terlebih kita memperingati Natal. Natal itu menyadarkan kita bahwa kita itu dibedakan. Kita itu beda. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Ngomel sana, ngomel sini, marah sana, marah sini, ngambek sana, ngambek sini, protes sana, protes sini. Bapak Ibu Saudara, cara hidup kita harus berbeda. Jangan cuma di gereja kita pintar menyembah. Jangan cuma di dalam ruang doa kita streaming, kita kalau doa, kurapa syakarapa Bapa, selamatkan, kita berdoa. Tetapi cara hidup kita lama. Sebab apa saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk dibaptis, maka Allah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita dibaptis, kita menjadi manusia baru, disitulah Allah bekerja. Di dalam diri kita ada pekerjaan Allah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara jadi yang beda. Menjadi yang beda toh. Karena yang lama itu masih ada di dalam kita. Namun yang baru sudah datang. Hendaknya Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, khususnya tahun 2023, terlebih lagi kita mau berjalan 9 tahun ke depan, untuk kita dapat memasuki 2033 melihat karya kemuliaan Bapa. Mari mulai 2024 ini, mari belajar saudara. Jadi yang beda, sebab kita adalah ciptaan baru. Sedangkan yang lain, mungkin di tengah keluarga saudara, saudara adalah yang lain ciptaan lama. Pikirannya lama, perkataannya lama, tingkah lakunya lama, bahkan memiliki pola kehidupan lama. Sedangkan Bapak Ibu Saudara memiliki pola kehidupan baru, memiliki pikiran yang baru, memiliki sikap yang baru, karakter yang baru. Mari kita bisa menunjukkan keselamatan kita dengan jadi yang beda. Katakan amin. Saat kita berkumpul Bapak Ibu Saudara, perkataan kita berbeda. Saat kita ada di tengah keluarga kita, pola hidup kita berbeda, pikiran kita berbeda. Ketika kita diajak berdiskusi, ketika kita diajak berbicara, mari tampilkan semua yang baru. Bapak Ibu Saudara harus berjuang supaya yang lama itu dimatikan. Walaupun terkadang manusia lama kita itu keluar. Tapi ingat saudara, saudara adalah bintang. Bapak Ibu Saudara pernah melihat artis? Bapak Ibu Saudara melihat artis ketika datang
kita kagum saudara, karena mereka bintang. Namun pernahkah saudara kumpul dengan artis? Sangat tidak elok ketika kita mengidolakan seorang artis. Ternyata hidupnya sama seperti kita. Ngomongnya tidak karu-karuan, misalkan ya. Cara pola hidupnya tidak seperti yang kita idolakan, yang kita bayangkan. Demikian juga dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bintang di tengah angkatan yang bengkok. Jadi beda dong. Berusahalah tampil yang beda. Hidupi hidup yang baru. Maka itu akan menjadi daya tarik bagi orang lain mengidolakan saudara. Mungkin ada orang yang membenci karena mereka membenci Kristus. Tetapi kalau hidup Bapak Ibu Saudara baru, di pekerjaan, di rumah tangga, di gereja, di lingkungan, semuanya kita menunjukkan yang baru. Kita ini akan tampil seperti bintang. Kita ini seperti artis rohani. Itulah cara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan saudara mengeluh. Di depan teman saudara mengeluh nasib. Bagaimana mungkin saudara menjadi bintang? Harusnya Bapak Ibu Saudara tidak mengeluh, mengucap syukur di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah tantangan. Orang lain heran. Loh, orang ini punya masalah, tetapi dia kok tetap tersenyum. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, di dalam Kristus kita menjadi yang beda. Mau tidak mau saudara beda. Karena Bapak Ibu Saudara bukan datang dari dunia. Sama seperti Tuhan Yesus bukan datang dari dunia tapi dari atas. Dari surga. Tuhan Yesus menjadi bintang. Tuhan Yesus menjadi terang. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang mengalami Natal, hatimu diterangi oleh terang Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengeluarkan apa yang baru. Janganlah kita justru sama dengan yang lain. Pola hidup kita sama, cara ngomong kita sama, cara-cara memutuskan persoalan sama, cara pandang kita sama dengan orang-orang yang bengkok. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak menjadi bintang. Mari pagi hari ini kita berusaha menjadi yang beda. Sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Dan tunjukkanlah Kristus di dalam hidupmu. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, terkadang kita ini bisa kilaf. Terkadang kita ini bisa salah dan tiba-tiba manusia lama kita keluar. Mari kita harus memiliki buah roh, yaitu penguasaan diri, kesabaran. Mari Bapak Ibu Saudara, khususnya imam-imam yang bersama saya, jika kita mau melihat tahun terobosan terjadi dalam hidup kita, maka kita harus menjadi yang beda. Bapak Ibu Saudara, menjadi yang beda kemarin sudah saya jelaskan juga, bahwa kita ini adalah manusia rohani. Maka itu Rasul Paulus berkata, kamu yang rohani, hendaknya kamu bisa menuntun orang-orang yang jatuh, tersesat. Yang rohani menuntunnya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, supaya mereka bertobat. Saudara yang rohani,
Bapak Ibu Saudara, banyak kita menjadi rohani ketika kita ada dalam pelayanan, ketika kita ada dalam ruangan gereja. Tetapi ketika kita ada di luar, kita tidak menjadi rohani lagi. Banyak di antara kita tetap manusia lama, sehingga kesulitan untuk menjangkau jiwa-jiwa, kesulitan untuk membawa orang dalam pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini menjadi yang beda. Dan menjadi yang beda itu menyenangkan. Bapak Ibu Saudara jangan minder. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, hidup dalam kekurangan, tetapi engkau adalah bintang, engkau adalah artis rohani. Jika saudara mau mengeluarkan yang baru yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, tunjukkan yang baru. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan dibedakan. Meskipun kita tidak dikenal, tidak terkenal sederhana, tapi Bapak Ibu Saudara harus percaya diri bahwa saudara adalah bintang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Dan hidup Bapak Ibu Saudara adalah hidup tidak bercela, tidak beraib. Menjadi yang beda itu hidup dalam kekudusan. Kekudusan perkataan, kekudusan pikiran, kekudusan tingkah laku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang untuk mencapai 10 tahun ke depan. Mari kita memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya kita tidak menjadi orang-orang bebal, supaya kita mengerti kehendak Allah. Katakan amin. Sehingga tahun 2024 kita bisa melihat tahun terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang mau mengerjakan keselamatannya dengan tampil beda, menjadi yang beda, dengan cara mengeluarkan yang baru. Jangan sampai yang lama itu keluar, saudara. Bapak Ibu Saudara harus menguasai diri, menyangkal benar, sampai Bapak Ibu Saudara terbiasa menghadapi segala sesuatunya yang muncul yang baru, bukan yang lama. Jika Bapak Ibu Saudara tidak pernah berusaha melatih, maka yang lama selalu keluar. Dan itu butuh latihan, saudara. Itu butuh penyangkalan diri. Itu butuh pikul salib. Sampai Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi ujian, yang lama tidak keluar. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara, saudara benar-benar menjadi ciptaan baru. God bless you all. Kita berdoa. Uripasandara papasu. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Kami berjanji sebagaimana Filipi 2. Kami mau menjadi yang beda. Sebab kami adalah bintang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hati. Kami mau mengerjakan manusia baru kami. Kami mau terus berjuang untuk menguasai diri, sehingga yang lama tidak muncul. Dan biarlah ya Bapa, kami benar-benar menjadi ciptaan baru.
Dan orang-orang bisa melihat kami sebagai bintang-bintang, artis-artis rohani. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kami bintang. Dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kesungguhan untuk melayani Engkau, kami bintang Bapa. Sehingga kami boleh menuntun orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jatuh. Dengan kesabaran kami membawa mereka untuk mereka bertobat. Bapa, hamba menyerahkan imammu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Dan juga besok doa pagi raya. Serta imammu yang bertugas nanti menggantikan hambamu jam 4:30, karena hambamu akan melayani pemberkatan untuk pertunangan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, buka dua tanganmu, terimalah urapan minyak dan anggur bersetua dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus, menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.